Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi dengan judul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Wahai anak-anakku solih-solihah, ketahuilah Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Dan Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madharat. Apa sih madharat itu? Madharat itu ialah kerugian atau dampak yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ayat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman mengkonsumsi minuman keras. Atau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan khamr. Apa sih khamr itu? Segala bentuk minuman yang memabukkan itu disebut dengan khamr. Nah, meminum khamr hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa Allah mengharamkan khamr? Karena khamr mendatangkan banyak madharat bagi peminumnya. Di antaranya yaitu 1, cedera atau terluka. Baik bisa disebabkan karena terjatuh, terbentur, atau bahkan karena kecelakaan. Yang kedua, kekerasan. Karena tentunya dalam kondisi yang tidak sadar tersebut, peminum khamr bisa saja melakukan berbagai tindakan kekerasan. Yang ketiga, keracunan alkohol. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat berita di televisi tentang orang yang meninggal karena minum minuman keras? Ya, semua itu bisa terjadi. Karena apa? Karena orang tersebut mengkonsumsi minuman yang beracun atau minuman yang sudah dioplos. Itu bisa menyebabkan keracunan alkohol. Selanjutnya, peminum minuman keras atau peminum khamr bisa terkena penyakit hati, jantung, dan bahkan kanker. Yang selanjutnya adalah bisa memberikan dampak keguguran bagi seorang perempuan. Kemudian bisa juga menyebabkan depresi atau gangguan kecemasan. Ya, seperti yang tampak pada gambar, ini adalah contoh dari orang yang sedang berjudi. Apa sih judi itu? Judi ialah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak
lain. Nah, contohnya togel, sabung ayam, atau hewan lainnya, judi dadu, judi kartu, judi bola, dan masih banyak yang lainnya. Semua bentuk taruhan itu masuk ke dalam kategori judi, dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah dampak dari perjudian. Pertama, menghabiskan banyak uang. Seberapa banyak uang yang dimiliki oleh seseorang itu bisa saja habis karena dia sudah terjerumus ke dalam perjudian. Dan yang kedua, kecanduan untuk main lagi dan lagi. Selanjutnya, menjadikan diri lupa waktu, bahkan lupa dengan keluarga. Kemudian tentu akan menambah beban pikiran. Dan orang yang sudah terjerumus ke dalam perjudian biasanya juga terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Oke, selanjutnya seperti yang tampak pada gambar, ini adalah sekelompok orang yang sedang bertengkar atau bertikai. Apa sih pertengkaran itu atau pertikaian? Suatu peristiwa di mana satu pihak dengan pihak lain mengalami perbedaan sehingga menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar, baik itu melalui lisan maupun tindakan. Nah, teman-teman, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kita diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara damai. Karena apa? Karena kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tidak akan berujung. Ya, berikut adalah dampak dari adanya pertengkaran. Yang pertama, terputusnya tali silaturahim. Kedua, timbulnya fitnah di mana-mana. Ketiga, mendatangkan musibah. Yang keempat, jauh dari surga. Kelima, tidak mendapatkan ampunan. Karena apa? Karena Allah akan mengampuni seseorang tersebut apabila orang yang bertengkar itu sudah meminta maaf. Selanjutnya, ketika kita bertengkar, bertikai, tentu apa teman-teman? Akhlak kita akan menjadi jelek. Nah, bagaimana ya caranya menghindari homer, judi, dan pertengkaran? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bergaul dengan orang yang soleh. Insya Allah ya teman-teman. Kemudian ketiga, selalu berzikir, mengingat Allah. Ya, selalu ingat kepada Allah teman-teman. Keempat, selalu makan makanan dan minum minuman yang halal. Kita harus bisa menjauhi yang haram ya teman-teman. Karena apa? Karena itu termasuk perbuatan syaitan. Oke. Selanjutnya, yang kelima yaitu selalu bekerja keras dan semangat dalam mencari rezeki. Yang keenam, selalu berbuat baik kepada orang lain. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.